berbagai macam stakeholder, baik itu kalau kita lihat apakah dia masuk di ketiga topik itu, ekonomi, sosial, dan environmental, lingkungan, ya, dan dia berperan sebagai apa? Apakah investor, customer, employees, suppliers, generasi muda, dan komunitas itu sendiri. Jadi CSR ini sekarang luas sekali cakupannya, dan kepesertaannya juga menjadi luas, dan bahkan mereka menjadi bagian dari revolusi penyelesaian masalah dunia dengan cara-cara yang lebih baru, dan dengan menyisihkan perolehan atau penghasilan yang mereka dapat dari memproduksi sebuah barang ataupun jasa. Itu luar biasa. Dan kita lihat terjadi perubahan paradigma tentang investasi sosial, dan investasi sosial ini menjadi jauh lebih penting, bukan lagi charity, ya, tetapi dia lebih menjadi filantropi. Jadi kalau charity itu semacam hanya kedermawanan, charity karitatif yang hanya memberi sesaat saja, maka filantropi itu jauh lebih panjang, dan orang filosofinya lebih menyelesaikan masalah secara menyeluruh, dan mereka proaktif. Dan regulasi, digitalisasi, dan kerjasama antar negara itu untuk kegiatan-kegiatan filantropis sudah luar biasa berkembang di di dunia. Kita lihat juga donasi dana, kemudian cara membantu, kemudian volunteer itu juga berubah. Kemudian partisipasi penting pihak swasta, ya, dalam pencapaian SDG melalui creating shared value, sebagaimana Michael Porter mengusulkan. Jadi menciptakan sebuah creating shared value itu jauh lebih lebih bagus, dengan basisnya adalah filantropi tadi, tetapi bukan charity. Jadi CSR itu didasarkan pada filantropi, dan kemudian menciptakan sebuah nilai-nilai baru yang disepakati oleh para pihak dalam menyelesaikan masalah. Ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan kiprah CSR dan filantropi dalam penanganan COVID-19 yang dicatat di Bappenas. Beberapa perusahaan yang telah menyumbangkan, baik dari Adaro, Astra, Barito, Bakri Group, Sido Muncul, Mayapada, Kalbu Farma, Gajah Tunggal, Triputra, Tokopedia, Sinarmas Group. Ini diantara dari sekian banyak yang juga ikut membantu di dalam penanganan COVID. Dan filantropi sebenarnya adalah punya tujuan investasi sosial, sebagaimana yang diingatkan oleh Michael Porter, creating shared value. Dari sudut pandang perusahaan itu tentu akan mendapatkan social license to operate, ya, jadi mendapatkan tambahan modal sosial sebenarnya. Kemudian memperkecil resiko sosial dan lingkungan, karena ikut menjadi bagian dari menyelesaikan masalah-masalah yang menimbulkan risiko baik sosial maupun lingkungan. Kemudian menciptakan satu ekosistem yang lebih unggul, tentu berakibat terhadap reputasi perusahaan, tidak hanya sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan, dan juga bisa melakukannya dengan sinergi terhadap program-program nasional ataupun daerah, dan tentu diharapkan ada
market atau pasar menjadi loyal terhadap produk-produk perusahaan tersebut. Sementara masyarakat atau komunitas tentu akan memperoleh hal-hal yang positif dari investasi sosial ini. Nah, relevansi dari investasi sosial terhadap SDGs adalah tentu pertama terkait dengan pendidikan dan kebudayaan. Ini SDGs nomor 4 dan 5, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan. SDGs nomor 8 dan 10, pengembangan dan akses atas teknologi. Untuk SDGs nomor 9, 17 dan 7, peningkatan kesejahteraan dan pendapatan. Untuk SDGs 1, 5 dan 8, dan tentu kesehatan SDGs 2, 3 dan 6.